tidak diterima, ditolak. Sementara ada yayasan yang baru kemarin sore dibikin, programnya adalah pengajaran bahasa Inggris untuk bayi. Sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal. Itu justru diterima dan mendapat dana cukup besar, 25 miliar. Sementara Aisyah yang memiliki 20.000 taman kanak-kanak tidak diterima. Kriterianya apa? Ada ketidakadilan dalam hal ini. Maka kemudian pimpinan pusat pun mengajukan agar program ini dievaluasi. Kalau bisa tidak perlu dilanjutkan. Karena yang penting sekarang ini adalah membantu anak-anak siswa-siswa yang berada di pelosok-pelosok yang tidak mampu untuk mendapatkan jaringan internet karena mahal, tidak memiliki gadget, sehingga mereka selalu tertinggal dalam pembelajaran jarak jauh. Itu yang lebih penting. Dan bagaimana agar guru-guru yang sekarang ini ekonominya terjepit, karena banyak wali murid yang juga ekonominya terjepit, agar bisa dibantu. Itulah prioritas dari Muhammadiyah, bukan dengan program yang coba-coba yang bernama program organisasi penggerak pendidikan itu. Baik. Nah, itulah prinsip kita. Jadi, kalau kita mendengar dalam program kabinetnya Pak Jokowi itu, beliau selalu mengatakan kerja, kerja, kerja. Maka beberapa tahun yang lalu, ketika Perdana Menteri Tony Blair dari Inggris dilantik menjadi Perdana Menteri, maka semuanya dia adalah education, education, education. Pendidikan, pendidikan, pendidikan. Maka kita harus fokus di sana. Kenapa? Anak-anak kita, generasi muda kita membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan juga kita mendasari mereka dengan keimanan. Jadi anak-anak kita harus soleh dan solehat, dan juga mereka memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas. Mereka bisa mendapatkan kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Untuk itu, maka ibu harus perhatikan kecenderungan sekarang ini. Banyak, bahkan di tingkat pejabat publik yang berkecenderungan anti sains. Kita sebagai orang-orang yang menghormati ilmu harus menghormati sains, tapi banyak. Umpamanya, beberapa waktu yang lalu ada seorang menteri yang hendak memperkenalkan kalung dari kayu eukaliptus. Katanya bisa untuk mengusir corona. Ada juga yang Bu Sri Hari beberapa tahun yang lalu melaporkan kepada kami, ada kepala-kepala sekolah yang menolak siswa-siswanya untuk diberikan imunisasi. Kemudian setiap tahun, setiap kali hendak keberangkatan haji, pasti ada persoalan berapa orang jemaah haji yang menolak disuntik meningitis dengan alasan macam-macam. Padahal ini adalah demi kesehatan mereka. Dan imunisasi itu sangat penting. Dan ini adalah kerjaan ibu-ibu. Anak-anak kita, anak-anak Indonesia sekarang sudah jarang yang terkena cacar, jarang yang terkena polio, jarang yang terkena TB dan lain sebagainya, karena sejak bayi mereka itu mendapatkan vaksinasi yang sangat intens. Dan itu adalah di antaranya kerja dari ibu-ibu Aisyah. Nah, banyak juga sekarang cenderung yang aneh-aneh. Ada juga orang yang mengkampanyekan bumi datar. Padahal kita selama ini mengetahui bumi itu bulat seperti bola. Tapi ada yang mengatakan bumi itu datar seperti meja. Jadi kalau ada kapal jalan terus, nanti akhirnya cemplung ke neraka. Maka begitu Bapak, ibu-ibu. Sebagaimana kita rapat pada pagi hari ini, kita menggunakan jarak. Saya sangat tidak nyaman nih pidato dengan hidung ditutup, jadi pas-pasan terus. Dan kacamata saya juga memembun ini. Itu nggak begitu jelas. Nah, namun ini karena demi mencegah, kita berdasarkan sains kita, berdasarkan ilmu bahwa droplet itu ada mikrodroplet yang mampu untuk terkena angin sehingga bisa terbang sampai berapa jarak. Maka kita harus melindungi diri kita atau kita melindungi kawan kita agar tidak terpapar COVID itu. Nah, untuk itu kita sekarang menggunakan
menggunakan daring secara online. Maka ibu sekarang itu harus sudah download aplikasi Google Meeting atau Zoom. Sudah punya semuanya? Bagus. Oh, ada yang belum juga. Ketinggalan zaman. Dan saya menawarkan kepada ibu, ini Ibu Aisyah, jika mau mengadakan rapat pengajian sampai 300 orang menggunakan Zoom, hubungi saya saja. Saya sumbangkan secara gratis untuk Aisyah. Nah, juga untuk informasi kita tentang keorganisasian, tentang keilmuan, sekarang itu ibu-ibu ada aplikasi Suara Aisyah di Android, cari di Play Store, ada Suara Aisyah, di download. Nah, itu bisa membaca. Jika ibu-ibu membaca secara rutin Suara Aisyah, Suara Muhammadiyah sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali secara rutin selama 2 tahun, maka wawasan keagamaan dan sosial ibu sama dengan tamatan magister studi Islam tamatan UIN Yogyakarta. Demikian sambutan dari saya, dan untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Pimpinan Daerah Aisyah kedua periode 2015-2020 pada tanggal 8 sampai 11 Agustus 2020 secara resmi dinyatakan dibuka.